dari suara besar. Haleluya. Haleluya. Kita mau pujian. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, sudah bangkit dari mana? Ya Tuhan, yang tidak akan mengaku, yang betul dan betul, Yesus adalah yang
duluan boleh. Mau Pak Iwan Paulus dulu mau bersaksi atau Omah dulu boleh dari Pak Arthur. Ya boleh. Berdiri. Ya. Boleh. Kesempatan luar biasa ya. Pasti sepanjang minggu itu sepanjang tahun kita diperingati. Mari saksikan. Mari Omah dulu. Tadi ya bisa penyembahan di dalam bahasa penyembahan, tapi saya bahasa roh gitu. Nyanyi dalam bahasa roh itu ada artinya. Jadi Yesus itu sedih itu dia. Kita mengeluarkan suara nyanyi kepada dia, tapi hati pikiran kita enggak tertuju kepada dia. Iya, betul. Memang betul. Betul enggak? Betul. Tadi teguran Jadi harus terhubung. dan terhubung sama dia, cuma keluar suara doang. Iya, bibir bicara. Jadi kadang-kadang saya juga berbahasa roh tuh bukan nggak ada artinya, ada. Sebenarnya di sini. Sering kalau kita berdua dulu masih ada suami saya, bahasa roh keluar, saya artikan. Artinya itu saya keluarin. Satu saat waktu pagi-pagi kita berdua bersama-sama, suami saya gitar, saya bahasa roh, penyembahan dalam bahasa roh, nyanyi. Tahu-tahu artinya gini, saya keluarkan artinya. Saya lantang saya bilang gini, tidak ada patah tulang, saya bilang gitu. Tapi pikir lagi kenapa saya ngomong gitu ya. Memang artinya begitu. Kita nggak ngerti kenapa mengeluarkan kata-kata seperti itu. Ternyata hari itu setelah dia ngegitar, taruh gitar mau buang ludah ke teras belakang. Saya bilang, Pak, jangan pakai kantong plastik aja, ngotot, kakinya masuk ke selokan kecil, jatuh, ininya retak, nggak patah. Ada letak. Nah, terus di bawah itu panggil tukang urut. Ini mah dia belum panggil tukang urut dulu. Saya bawa langsung. Benar, nggak ada patah tulang. Retak. Tukang urut datang, Bu, ini mah bukan nggak ada patah tulang, cuma retak. Apa yang tadi Tuhan katakan benar? Tidak ada bukti. Berulang kali begitu. Terus juga waktu itu kan dia disuruh ke Gunung Manglayang, tiap jembatan dari gereja kita dulu suruh ngasih tahu ngajar mengenai nama Yahweh ke murid-murid di Manglayang. Ada 10 murid, 9 murid gitu, lagi di training gitu. Nah pagi-pagi itu kita berdoa di dalam bahasa lidah ada terjemahannya. Hati-hati dia bilang, jangan sampai engkau kecewa. Ada kekecewaan memasuki hatimu, jangan mau kecewa. Udah diperingati, kita kan nggak tahu kecewanya seperti apa. Ternyata anak saya si Daud pakai mobil kita ngantri anak ke sekolah, nggak pulang. Sebetulnya jam 7 kita udah berangkat, nggak. Di situ dia kecewa. Kan apa? Mesti bagian apa pengajaran di sana belum? Kenapa nggak pulang-pulang? Kalau bilang empat, jangan marah dulu. Kita lagi ngambil anak ke makan waktu. Itu ada pohon tumbang. Kita mau belok lagi nggak bisa. Udah banyak mobil di belakang. Kita itu nggak bisa. Diangkat. Itu kecewaan kan? Padahal belum diperingati. Jangan mau kecewa. lama kalau terlalu dan susah terus pakai damkar. Orang-orang kerja damkar diberesin pakai gergaji saw. Lama itu kalau udah di halangin pohon tumbang kan. Bisa berjam-jam. Ya, haleluya. Kembali lagi kita akan setuju. Siapa yang bersaksi Pak Ayo terus. Nanti berdiri di sini paling singkat padatnya. Dalam nama Yesus.
merasa selalu diperlihatkan gitu ya. Jadi nyata kebenaran itu memerdekakan. Dan yang saya suka lagi, ya kita diperkumpulkan begini, orang-orang yang berkualitas ya, karena kita berurusan dengan Tuhan yang berkualitas. Satu ya, itu Tuhan tuh pasti akan diperlihatkan, asal kitanya memperlihatkan. Sepengalaman saya dulu kan memang udah belajar gitu ya, saya senang gitu belajar kebenaran karena perkataannya wow gitu ya. Dan saya juga udah tahu anehnya tuh bahwa nama Tuhan itu saya nggak berkenan gitu, karena saya yang jelasnya tidak mendapati dari penggenapan firman itu aja yang saya curiga. Baiklah, saya seiring jalan saya menjadi istilahnya dibekali dengan banyak pengalaman. Makanya saya heran begitu ketemu di sini, ada seperti ada lonjakan roh gitu ya, sebenarnya ada karena yang menikmati ya saya sendiri gitu. Jadi pernyataannya saya akuratkan dengan firman. Jadi benarlah firman itu mengatakan kuduslah kamu karena aku kudus, karena dia sama kudus. Jadi ya kita harus dilatih dengan kekudusannya. Karena itu semua syaratnya. Nah, saya sudah lakukan syarat, tapi tidak memenuhi syarat pernyataannya. Yaitu nama. Itulah nama yang menjadi suatu artinya sebuah nama itu. Jadi saya lebih jelas. Jadi dulu saya biasanya ada penguasaan diri, nah ada aneh. Jadi saya rasakan berarti benar Roh Kudus itu yang ada di diri kita yang dibangun ini berkenan. Jadi saya memperhatikan firman itu bahwa Tuhan Yesus dipimpin Roh satu. Berarti ya kita sama sesama juga sama. Kita dipimpin oleh Roh Kudus yang ada di kita semua. Nah, kalau kita terus berlatih dalam kekudusan, nah istilahnya Bapak Ibu berkenan. Ya nggak mungkin kita diperhatikan karena Bapak Ibu kan sangat peduli kepada orang-orang terutama yang menjadi tipe pilihan. Karena saya di situ juga memang belajar kisah Daud dan itu terbukti pada diri saya. Saya jadi hidup ini lebih nyata bahwa setiap hari ini hari-hari penuh pengharapan. Jadi jelas bahwa hebat, dahsyat, luar biasa Tuhan itu terbukti oleh sendiri. Jadi ya saya ungkapkan, jadi harus ada memenuhi syarat ternyata dalam proses perjalanan kerohanian ini. Sebab Bapak Ibu menyukai orang-orang yang hebat. Kan kita selalu kan menyebut Bapak yang hebat. Iya dong, kita juga harus hebat. Kayak kita aja di dunia juga kan segala satunya selalu kan ingin yang hebat gitu ya. Sama, kan kita segala dengan. Jadi bagaimana diproses dengan hebat? Yaitu mengenai kekudusan. Jadi kerohanian itu nyata, perlombaan. Jadi bukan saling gesek, menjelekan, apalagi ya kita menjadi kategori pelanggaran. Sebenarnya kita harus sadar dalam kategori pelanggaran ini, terutama yang paling ngeri itu perkataan. Saya juga belajar dalam hal itu. Jadi ya ada bagian kita membuktikan diri di hadapan Bapak Yahweh, jadi seolah-olah di hadapan Bapak Yahweh. Jadi Bapak Yahweh sangat suka dalam hal itu, dan saya sangat mengenal bahwa Bapak Yahweh ini paling disukai, dipuji, disembah. Nah, untuk di hari-hari Sabat. Satu, kedua, kita udah biasa melakukan. Kan kalau di Paniko mananya selain menyembah dan memuji, apa rasanya untuk mengembalikan kebaikan Tuhan ini? Ya tentu melakukan firman. Tanpa persiapan itu juga nonsen. Saya pun juga melakukan firman, tapi yang memanggil nama Tuhan yang salah ya tidak terhubung, itu salah saya sendiri. Saya menyadari bahwa kesalahan tidak memenuhi syarat. Karena kalau di dunia juga kan segala melakukan segala proses kan nama harus dispreskan dulu, ditolak. Nah kalau di urusan rohani kan nggak tahu ditolak. Seharusnya bisa tahu, kalau ini ada di ayat jelas. Karena engkau mengenal namaku, serukan namanya, muliakan dengan hartamu, dengan segala upaya. Wah itu saya lakukan semua. Si Bapak yang berhasil ya karena firman saya jadi menyadari. Jadi bukan hebat saya, Dia yang hebat.
harus lebih kecil. Gitu. Roh Kudus itu yang harus dibangkitkan terus, dibangun terus di fisik kita. Cara membangunnya ya gitu, berbahasa lima, memuji-muji itu, wah itu Roh Kudus yang ada di kita ini turut merasakan, dan roh kita sendiri juga merasakan ada lonjakan roh. Makanya kalau ketemu setiap orang-orang yang rohani, saya entah kenapa gitu ya, supaya selalu memperlihatkan ada getaran kesesalannya, dan bisa memperlihatkan itu semua konteksnya dari firman. Saya pelajari itu nyata, dari buahnya akan kamu kenal. Iya. Berarti kalau saya lihat kacamata yang kurang, itu buat saya gitu. Segala yang buruk itu buat saya sendiri. Jadi saya belajar. Untuk mereka yang kualitasnya kurang, ya maklumkan, karena mereka belum mengenal lebih dalam firman. Itu aja yang saya alami. Jadi saya juga diproses. Jadi jangan puas sampai di situ, terus mencoba untuk kebenaran. Nah itu pasti akan dikenal. Nah karena segala perkenanan ini ya tergantung persembahan dari diri kita. Segala upaya, segala hal, waktu, tenaga, fisik, duit, wah segala hal aja. Itu paling suka Tuhan bergotong royong, berpartisipasi dalam gereja. Yang paling disukai memberkati gereja sekarang. Karena bawalah persembahan kan gitu ya, mengingatkan. Karena memberkati gereja, itu kan gereja kita di sini. Nah kita ini gereja kan perlu pembiayaan. Nah di situ saya belajar dalam memberi, karena ada ayatnya lagi. Ukuran yang kau untuk memberi akan diukurkan kepadamu. Waduh, kalian juga siap Bapak Yahweh. Jadi saya selalu laksanakan dalam hal begitu perannya seolah-olah dengan Bapak Yahweh. Jadi nanti hasilnya niscaya akan dibuktikan oleh Bapak Yahweh. Keren. Nyata ini firman. Jadi saya selalu mengindahkan firman. Segala yang untuk firman, jangan ini. Wah, ini penting buat saya. Buat mereka yang tipenya orang bercuna, berguna, wah itu buat kita. Jadi kita tahu, biarin aja mereka juga akan yang menanggung sendiri dengan segala kesalahan. Makanya saya nggak pernah mau ngurusin dengan kesalahan siapapun. Karena kalau mengingatkan harus penting ya. Karena kita harus saling menguatkan, saling membangun, itulah ada di firman. Jadi kalau untuk saling